Saudara-saudara, dalam salah satu kesempatan acara pemahaman Alkitab, seorang peserta mengajukan pertanyaan kepada saya. Begini katanya, kenapa di dalam Alkitab harus ada beberapa Injil? Kenapa tidak dibuat hanya satu Injil saja? Sehingga kita tidak perlu dibuat bingung dan mengajukan banyak pertanyaan tentang teks-teks yang terkadang tidak selamanya sama antara Injil yang satu dengan Injil yang lain. Saudara, Alkitab yang ada pada kita itu sebuah buku dalam tanda kutip yang ditulis oleh 40 orang yang berbeda-beda selama kurang lebih 1400 tahun. Setiap kitab ditulis dengan gaya bahasa yang berbeda, dengan berbagai jenis sastra yang mencerminkan keunikan tiap pribadi, dengan berbagai perspektif penulisnya. Oleh karenanya, kita bisa saja menjumpai banyak keragaman, bukan hanya dalam Injil, tetapi juga di dalam banyak kitab. Itu sebabnya ketika kita membaca Alkitab, kita perlu memperhatikan hal tersebut. Menganalisa sebuah kitab dengan melihat perbedaan dan kesamaannya dengan kitab-kitab lain, agar dapat melihat keutuhan Alkitab kita. Dan ketika kita bicara tentang Injil, itu adalah hal yang paling dekat membuat kita mampu melihat siapa Yesus. Namun yang harus kita ingat, Injil itu bukan buku autobiografi. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah menuliskan tentang dirinya sendiri. Tidak ada satu kitab pun yang ditulis oleh Yesus. Tetapi Injil juga bukan biografi. Bukan biografi yang lazim maksud saya. Sebagaimana biografi pada umumnya. Kenapa? Karena sepertiga dari Injil itu bicara soal kematian Yesus. Pasti tidak ada biografi yang demikian, bukan? Lalu pertanyaannya kemudian adalah, kenapa harus ada Injil-Injil yang hampir-hampir sama? Bukankah akan lebih baik jika hanya satu Injil saja? Lagi pula, kenapa dalam penyusunan Alkitab tidak disatukan saja Injil-Injil itu? Sesuatu tampaknya ini seperti ide yang logis dan masuk akal. Tetapi yang pasti jika itu dilakukan, akan ada yang hilang dari hal-hal penting yang dibiarkan dalam keragaman penulisan. Saya beri contoh. Jika kita ingin mengambil sebuah foto dari objek tertentu, maka kita akan mengambil gambar dari sudut yang berbeda-beda. Dengan cara demikian, maka kita akan mendapatkan gambaran objek foto kita secara lebih utuh, karena diambil dari banyak angle. Gambaran Yesus dari tulisan para penginjil akan membuat kita diperkaya dengan pemahaman yang semakin utuh. Tiga Injil pertama memiliki kesamaan-kesamaan. Kenapa? Karena Matius dan Lukas banyak mengambil dari sumber Markus, meskipun secara berbeda. Matius tampak mengambil bahan Markus dalam potongan-potongan kecil, sementara Lukas mengambil potongan besar dari Markus. Ketiga Injil itu kemudian disebut sebagai Injil-Injil sinoptik. Sinoptik berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu sin yang berarti bersama dan optik yang berarti melihat atau memandang. Sementara Yohanes menulis Injilnya dengan lebih mandiri. Lalu di mana kekasan masing-masing Injil? Markus, penulis Injil pertama, sekalipun ditempatkan di urutan kedua dan paling singkat, mengajak pembacanya untuk melihat Yesus sebagai anak manusia. Lukas, penulis Injil kedua, melihat Yesus sebagai sang juru selamat. Matius, penulis Injil yang ketiga, menampilkan Yesus sebagai raja orang Yahudi. Yohanes, penulis Injil keempat, memberikan tekanan kepada Yesus sebagai anak Allah.
Mari kita terus belajar dan mengasah pengetahuan kita untuk dapat bertumbuh dalam iman dan pengetahuan yang benar. Karena pada kenyataannya, kita ini tidak pernah selesai menjadi orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita.